2021. Ketika gue iseng ngetik kasus korupsi Tual di Google, maka yang muncul paling atas adalah kasus korupsi CBP Tual. Apa itu CBP? CBP adalah kepanjangan dari cadangan beras pemerintah. Well, karena gue lagi gabut, akhirnya gue mutusin tuh untuk kepoin tuh kasus CBP. Dan kayak gimana sih kronologinya? Kasus dugaan korupsi penyaluran CBP Kota Tual awal dilaporkan ke Polda Maluku adalah pada Selasa 19 Juni 2018 oleh seseorang yang bernama Hamid Rahayaan. Siapa itu Hamid Rahayaan? Dia adalah PLT Wali Kota Tual. Jadi saat itu ketika Hamid Rahayaan menjabat sebagai PLT Wali Kota Tual, dia mendapat informasi mengenai CBP Tual. Dia lalu melaporkannya ke Polda Maluku. Pihak terlapor adalah Adam Rahayaan, di mana dia adalah Wali Kota Tual saat itu. Dalam laporannya disebutkan Adam Rahayaan sebagai Wali Kota Tual diduga telah melakukan penipuan dan pembohongan atas CBP di Kota Tual. Wadaw. Adam Rahayaan menyalahgunakan kewenangannya selaku Wali Kota Tual yang dengan sengaja membuat berita palsu guna mendapatkan CBP. Adam Rahayaan membuat surat perintah tugas nomor 841.5/612 guna melakukan koordinasi dengan Bulog di Wilayah 2 Tual dan Provinsi Maluku, di mana surat tugas tersebut bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial. Selain itu pula, beras yang telah didistribusikan sebanyak 199.920 kg sepanjang tahun 2016 dan 2017 tidak pernah sampai kepada warga yang membutuhkan. Jika benar demikian, maka secara nyata dan jelas perbuatan tersebut telah memenuhi unsur pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu adalah kata Hamid Rahayaan. Mari kita lihat apa isi dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ada dua ayat di dalamnya. Ayat ke-1, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama adalah 20 tahun. Denda paling sedikit adalah 200 juta rupiah dan yang paling banyak adalah 1 miliar rupiah. Ayat kedua adalah dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, maka pidana mati dapat dijatuhkan. Buset. Lalu, bagaimana tanggapan dari Adam Rahayaan itu sendiri? Adam Rahayaan saat dia diperiksa penyidik di Treskrimsus, dia membantah telah menyalahgunakan kewenangannya. Ia mengklaim bahwa kebijakannya untuk mendistribusikan CBP Tual sudah sesuai dengan aturan. Sekarang yang berikutnya harus berperan adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau disingkat di Treskrimsus Kepolisian Daerah Polda Maluku, Kepolisian Daerah Maluku harus mengajukan permintaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku untuk mengaudit kerugian negara dugaan kasus korupsi distribusi cadangan beras pemerintah Kota Tual. Bukti-bukti perbuatan melawan hukum yang merugikan negara dalam distribusi cadangan beras pemerintah Kota Tual tahun 2016-2017 atas kebijakan Wali Kota Tual Adam Rahayaan harus sudah dikantongi penyidik di Treskrimsus untuk kepentingan penyidikan. Lalu audit yang dilakukan oleh BPK itu untuk memastikan nilai kerugian negara dalam distribusi CBP yang mencapai hampir 200 ton tersebut. Terkait auditnya sendiri, kata Rum Akhirat selaku Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes, audit yang dilakukan oleh BPK udah pada tahap penyidikan. Yang berikutnya adalah kita akan masuk kepada jerat tersangka, yang dimana penyidik di Treskrimsus akan memperkuat bukti-bukti untuk menjerat tersangka. Dari sumber di Treskrimsus Polda Maluku, penyidik masih fokus untuk memeriksa saksi-saksi. Sumber tersebut memastikan siapapun yang terlibat dalam kasus ini akan terungkap. Berikutnya adalah jaksa terima SPDP. Maksudnya adalah Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Maluku, Sami Sapulete, mengaku bahwa jaksa penuntut umum sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kasus dugaan korupsi CBP Kota Tual tahun 2016-2017 dari penyidik di Treskrimsus Polda Maluku pada Selasa 9 April. Lalu pada tanggal 11 April, menurut Sami Sapulete, SPDP-nya itu bersifat umum karena nggak nyebutin pihak-pihak mana yang diduga terlibat. Lalu setelah menerima SPDP, JPU hanya menunggu pelimpahan berkas perkara tahap 1 dari penyidik Treskrimsus untuk diteliti.
Sekarang kita masuk kepada puluhan saksi, yang dimana ada sebanyak 95 saksi telah digarap oleh penyidik Treskrim Polda Maluku dalam kasus korupsi CBP Kota Tual tahun 2016-2017. Keterangan dari mereka memperkuat dugaan keterlibatan oleh seorang Adam Rahyan. Mereka yang diperiksa diantaranya adalah aparat sipil negara pemerintah Kota Tual, aparat pemerintah desa, dan masyarakat penerima CBP. Pemeriksaan para saksi dilakukan oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia maupun di Treskrim Polda Maluku. Hasil pemeriksaan puluhan saksi pada tahap penyidikan itu dan juga dokumen-dokumen yang telah disita mengungkapkan bahwa ada peran kuat oleh seorang Adam Rahyan dalam distribusi CBP. Adam Rahyan diduga menyalahgunakan kewenangan dengan menerbitkan surat sakti untuk mengeluarkan CBP dengan alasan kondisi tanggap darurat. CBP dikeluarkan oleh Bulog Subdivre Wilayah 2 Tual di Langgur pada tahun 2016 sebanyak 99.690 kg atau 99 ton lebih. Di tahun 2017 sebanyak 99.876 kg atau 99 ton lebih untuk didistribusikan ke sejumlah kecamatan. Untuk meyakinkan Bulog Subdivre Wilayah 2 Tual, Sang Wali Kota mengeluarkan surat pernyataan status tanggap darurat nomor 366-449 pada tanggal 8 Juni 2016. Dalam surat itu ditegaskan bahwa dengan kondisi cuaca buruk atau kemarau panjang yang terjadi dari bulan Januari sampai dengan Mei 2016 sehingga sebagian besar nelayan dan petani di Kota Tual mengalami gagal panen, maka dikeluarkanlah surat itu untuk mendapatkan CBP tersebut. Hal ini mengakibatkan ketidakcukupan kebutuhan makan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah Kota Tual menyatakan Kota Tual dalam status tanggap darurat yang berlangsung paling lama 14 hari terhitung sejak dikeluarkan pernyataan ini. Padahal faktanya saat itu di Kota Tual tidak ada kondisi darurat dan gagal panen sebagaimana yang disebutkan oleh Adam Rahyan. Hal yang sama juga dilakukan pada tahun 2017. Kabid Humas Polda Maluku Kombes M. Rum Ohairat mengatakan bahwa diduga telah terjadi tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam permintaan dan pendistribusian CBP Kota Tual tahun 2016 dan 2017. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kata Ohairat. Lalu Rum Ohairat juga menyambung bahwa dugaan kasus korupsi CBP Kota Tual ini awalnya telah dilaporkan kepada Bareskrim Polri. Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh penyidik Bareskrim Polri dengan memeriksa 35 saksi baik dari ASN Pemkot Tual, Bulog, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dari Ambon, aparat desa, para RT dan sejumlah camat dan juga masyarakat penerima bantuan dari CBP. Setelah selesai penyelidikan, selanjutnya pada bulan Maret 2019 kasus tersebut dilimpahkan ke Ditreskrim Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya Ditreskrim Polda Maluku melakukan penyelidikan lanjutan guna melengkapi hasil penyelidikan dari Bareskrim Polri dan pada bulan Maret kasus tersebut telah ditingkatkan ke penyidikan dan SPDP-nya telah dikirimkan ke Kejati Maluku. Lanjut lagi, kata Rum Ohairat menegaskan bahwa semua pihak yang merencanakan, menyuruh, melakukan maupun yang menerima dan turut menikmati semuanya akan diperiksa. Penyidik Ditreskrim telah menyita puluhan dokumen terkait dugaan korupsi distribusi CBP Kota Tual pasca naik kepada tahap penyidikan pada Maret 2019 lalu. Jadi penyitaan puluhan dokumen-dokumen terkait dugaan kasus korupsi CBP Kota Tual itu adalah informasi terakhir yang gue dapat, dan sekarang tahapnya udah pada tahap penyidikan dari bulan Maret 2019 lalu. Well, semua informasi yang gue dapat ini adalah informasi yang gue dapat dari website BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kalian bisa cek sendiri dokumennya pada deskripsi di bawah. Akan gue bagikan linknya dan kalian bisa download langsung dokumen yang berisi informasi yang gue sampein pada video ini. Masalah korupsi ini gue jadiin konten adalah sebagai pembelajaran aja bagi gue atau siapapun yang menonton video ini. Thanks for watching. Didn't treat you right.